Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asni dengan NIM 19142091. Program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Tepatnya, saya sudah semester 4. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, di mana beliau adalah sang revolusioner sejati yang telah mengubah alam yang mana dulunya alam dunia ini tidak mengenal, di mana alam yang tidak mengenal namanya ilmu pengetahuan menuju alam yang terang benderang yang kaya akan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema sistem respirasi pada tumbuhan. Sebelumnya, video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampuh oleh dosen saya yang bernama Ibu Maritik SPMSI. Selanjutnya, kita masuk pada subpokok materi yang pertama, yaitu konsep dari respirasi tumbuhan itu sendiri. Semua makhluk hidup itu pasti tentunya melakukan namanya sistem respirasi. Kenapa sih? Kenapa semua makhluk hidup bisa dikatakan sistem respirasi, tidak hanya tumbuhan saja? Kita lihat definisi umum dari respirasi itu sendiri. Jadi, respirasi itu sama halnya dengan bernafas. Jadi, dari kata bernafas itu pasti semua makhluk hidup melakukan namanya pernapasan. Karena sudah jelas, pasti semua makhluk hidup itu pasti melakukan yang namanya respirasi guna untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, sama halnya juga dengan tumbuhan, di mana tumbuhan juga melakukan namanya respirasi untuk keberlangsungan hidupnya. Namun, di sini sistem respirasi dari makhluk hidup itu sendiri tidak sama, dalam artian setiap respirasi dari makhluk hidup itu sendiri berbeda-beda. Termasuk tumbuhan, dia berbeda sistem respirasinya dengan makhluk hidup yang lain itu berbeda. Begitu pula hewan. Sistem respirasi hewan dengan tumbuhan dan manusia itu pasti berbeda. Begitu pula manusia. Sistem respirasi atau sistem pernapasan manusia pasti berbeda dengan tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya, adapun proses respirasi pada tumbuhan sangat berkaitan erat dengan fotosintesis dan respirasi. Jadi, respirasi dan fotosintesis ini sangat berkaitan. Bisa kita lihat pada respirasi tumbuhan selanjutnya. Selanjutnya yaitu untuk lebih kita memahami apa sebenarnya kaitan dari fotosintesis dan sistem respirasi pada tumbuhan. Nah, pertama kita ketahui dulu apa sih itu respirasi pada tumbuhan. Nah, jadi dikutip dari Salisbury 1995, respirasi merupakan suatu proses katabolisme yang berupa karbon dioksida dan air. Jadi sistem respirasi itu dia merupakan suatu proses katabolisme yang di dalamnya itu dia berupa karbon dioksida dan air. Jadi respirasi tumbuhan itu adalah, kan tadi kita bahas pertama itu respirasi saja. Selanjutnya respirasi tumbuhan. Jadi respirasi tumbuhan itu adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dari definisinya, jadi respirasi tumbuhan itu dia menyerap molekul oksigen yang ada di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Bahasan yang kedua yaitu kapan tumbuhan melakukan respirasi.
sebenarnya kapan sih respirasi itu dilakukan oleh tumbuhan? Jadi, sesuai dengan pokok bahasan selanjutnya, yaitu kapan tumbuhan melakukan proses respirasi. Jadi, respirasi pada tumbuhan, kan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sistem respirasi pada tumbuhan itu berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Nah, di sini dikatakan juga bahwa respirasi pada tumbuhan berkaitan erat dengan proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Jadi, karena kan saling berkaitan respirasi dengan fotosintesis. Jadi, dikatakan di sini bahwa respirasi itu dia melakukan prosesnya itu di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan fotosintesis. Dikatakan juga di sini bahwa respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Pada hakikatnya, respirasi merupakan reaksi redoks yang mengalami perubahan menjadi H2O. Dalam proses respirasi energi kimia, ATP dikeluarkan sebagai pergerak respirasi. Jadi, proses respirasi itu tidak akan bergerak tanpa adanya energi kimia ATP. Jadi, ATP itu sangat dibutuhkan untuk sebagai pergerak dari sistem respirasi pada tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, subpok bahasan yang ketiga yaitu bagaimana sih proses terjadinya respirasi pada tanaman. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, diantaranya sebagai berikut. Di sini dikatakan ada 5 tahapan dari respirasi tanaman itu sendiri atau tumbuhan. Yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Nah, jadi proses yang pertama itu tumbuhan nih. Tumbuhan menyerap atau mengambil atau menangkap oksigen dari udara bebas, kemudian diambilnya itu di daerah lingkungan sekitar tanaman atau tumbuhan itu tumbuh. Nah, proses yang kedua yaitu proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Jadi dari oksigen tadi selanjutnya proses itu akan ditransportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu oksigen atau O2 masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Jadi oksigen yang ditangkap dari udara tadi kemudian masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat itu adalah oksigen yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi tadi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Ada beberapa tahapan selanjutnya untuk menghasilkan ada 4 tahapan juga selanjutnya dari proses respirasi itu sendiri, yaitu ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Lihat tahapan yang pertama, yaitu glikolisis. Jadi, tahapan glikolisis ini adalah tahapan berupa glukosa yang dipecah menjadi 2 molekul, yaitu molekul asam pirufat yang beratom C3. Peristiwa tersebut terjadi di sitosol. Jadi proses dari glikolisis ini terjadi di sitosol. Pada tahapan glikolisis ini menghasilkan 2 ATP sebagai energi dan 2 NADH sebagai molekul yang dimanfaatkan dalam proses tahapan selanjutnya, yaitu transport elektron kemudian ke asam pirufat dan akan diproses di tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi dikatakan bahwa
pada proses glikolisis ini dia terjadi di sitosol, dan dia menghasilkan dua ATP, dan dua ATP ini digunakan sebagai energi bagi tumbuhan itu sendiri, dan menghasilkan juga 2 NADPH. 2 NADH. NADH ini sebagai molekul yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk ke tahapan selanjutnya. Karena kan tidak hanya tahapan glikolisis saja, tapi ada 4 tahapan. Jadi dia akan 2 NADPH yang dihasilkan pada glikolisis ini akan menuju ke tahap-tahap selanjutnya, yaitu ke transfer elektron dulu, terus kemudian ke asam pirufat, dan akan diproses di tahap dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya tahapan yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Apa sih tahapan dari dekarboksilasi oksidatif itu? Jadi tahapan kedua ini yaitu proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dengan melepaskan CO2. Selain asetil-CoA, NADH juga dihasilkan dalam proses ini. Hanya saja asetil-CoA diproses melalui siklus asam sitrat, sedangkan NADH digunakan dalam proses transfer elektron. Jadi jelas bahwa dikatakan di situ proses dekarboksilasi oksidatif ini dia mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA dan melepaskan molekul CO2. Nah, dia menghasilkan asetil-CoA itu dengan melepaskan molekul CO2. Selain asetil-CoA juga di sini pada proses ini juga menghasilkan NADH, tapi dia digunakan dalam proses transfer elektron. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat. Jadi siklus Krebs atau daur asam sitrat ini adalah pembongkahan asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Jadi di situ dikatakan bahwa pada tahap ketiga ini terjadinya pembongkahan asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Dan juga dikatakan di situ bahwa siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu transfer elektron. Transfer elektron ini yaitu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, guinon, piridoksin, dan flavoprotein. Nah, dikatakan di situ bahwa jelas dikatakan pada proses transfer elektron ini yaitu di mana pada reaksi ini dia akan menghasilkan H2O, di mana dalam proses ini juga dibantu oleh beberapa enzim, yaitu seperti sitokrom, guinon, piridoksin, dan flavoprotein. Selanjutnya kita masuk pada subpokok yang keempat, yaitu jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. Jadi jenis respirasi pada tumbuhan itu juga bermacam. Ada beberapa macam, yaitu dikatakan di sini bahwa klasifikasi respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita lihat satu-satu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, respirasi aerob. Di mana respirasi ini adalah proses yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Jadi proses aerob dia itu untuk melakukan proses respirasi pada tumbuhan itu sendiri dia membutuhkan adanya oksigen. Jadi dikatakan juga di situ bahwa pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Di situ juga dikatakan bahwa pemecahan senyawa organik ini seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O. Selanjutnya yaitu jenis respirasi anaerob, di mana proses ini adalah jenis respirasi yang prosesnya tidak membutuhkan oksigen. Jadi kebalikan dari proses aerob tadi, di mana dia kan
Kalau proses aerob dia membutuhkan oksigen, tapi kalau pada proses anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, respirasi ini biasanya disebut dengan proses fermentasi, di mana kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang terakhir. Nah, di sini dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan, yaitu subpokok yang terakhir itu atau yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi dari tumbuhan itu sendiri. Laju proses respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi proses respirasi pada tumbuhan yang berasal dari luar. Apa saja yang mempengaruhi respirasi tumbuhan dari faktor eksternal? Yang pertama yaitu ada suhu, dan yang kedua ada jenis, dan yang ketiga yaitu jumlah substrat. Yang kedua yaitu faktor internal atau faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama yaitu jumlah plasma dalam sel darah, dan yang kedua jumlah substrat respirasi dalam sel, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah umur dan tipe tumbuhan. Baik, dengan sudah kita bahasnya tentang respirasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi pada tumbuhan, maka berakhirlah sudah apa yang saya akan presentasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Adapun lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya hanyalah Dia zat yang maha sempurna. Adapun kurangnya ataupun kesalahan kata itu berasal dari diri saya pribadi, karena saya manusia biasa yang telah luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.